Jadi ribuan wartawan itu menunggu semua pintu masuk di Yordania, masuk ke perbatasan Irak untuk masuk meliput langsung bagaimana di sana. Nah, termasuk saya dan beberapa wartawan Indonesia waktu itu. Nah, begitu perintah untuk evakuasi semua WNI yang ada di Irak itu keluar, kita kan kena juga tuh. Ini wartawan alasannya gimana? Kamu mau ngapain di sana gitu kan? Ya kita sebagai wartawan ingin ditugaskan untuk liputan ke sana. Ya, oke. Nah, kita dipanggil di kedutaan Yordania waktu itu beberapa orang untuk tanda tangan siap mati di luar tanggungan negara. Nah, posisi Indonesia kan menawarkan diri nih, Mas. Jadi penengah. Kira-kira gimana? Itu ide yang berani lah, ide yang berani. Saya pikir patut diapresiasi karena itu juga melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar, turut aktif dalam perdamaian dunia. Itu ya oke gitu. Tapi ya mungkin kita tidak bisa sendirian lah dalam hal itu gitu ya. Mungkin perlu berkomunikasi dengan negara-negara Teluk yang kita punya hubungan baik dengan Yordania, dengan yang lain-lain demi keselamatan warga sipil. Ya, bagaimana perang ini harus dihentikan gitu. Kalau dengan Oki, Indonesia kan sebagai anggota juga. Maksudnya kalau Oki nggak kuat juga ya untuk Oki kan dalam hal ini kayaknya tidak perlu kelihatan ya. Toh sekarang akhirnya adalah ketika tidak PBB sebagai lembaga yang dianggap netral di dunia ini sudah tidak punya kewenangan apa-apa di dalam hal ini ya masing-masing ya siapa yang punya senjata aja sekarang. Siapa yang punya uang dan siapa yang punya senjata gitu kan. Iya. Nah, ya makanya ini sampai sejauh ini udah sepekan ini kayaknya peran PBB belum kelihatan ya, Mas? Nggak ada kelihatan. Mereka juga masih bingung bagaimana anggarannya habis karena untuk ditarik sama Trump ya. Nah, salah satu yang memungkinkan selain negara-negara Islam ya nanti mungkin Pak Prabowo punya pandangan sendiri itu sangat baik. Negara yang bisa mengajak duduk bersama Amerika dan Israel adalah Rusia dan Cina. Kalau menurut saya, Rusia dan Cina. Gitu. Kenapa Rusia dan Cina, Mas? Ya, karena tadi kita pakai logika yang memiliki kekuatan. Oke, Rusia pasti punya kekuatan kekuatan memaksa. Jadi mereka itu jadi gini. Amerika itu tidak akan mau nyenggol dengan Cina. Tidak akan menyenggol dengan Rusia karena apa? Mereka punya senjata nuklir juga. Gitu. Mungkin bisa jadi lebih kuat juga. Nah betul, makanya ayo toh Trump gitu misalnya, lu jangan mentang-mentang, ini ada gue juga gitu loh. Harus memang cara gitu sekarang. Kalau Indonesia ya mungkin secara kultural, secara sebagai masyarakat yang cinta damai gitu, memang harus. Tapi ya tetap harus menggandeng orang yang punya kekuatan, nggak bisa sendirian. Ya misalnya ada melalui Oki, tapi Oki selama ini juga jarang bisa berfungsi efektif. Ya mungkin aliansi dengan ya itu tadi ngomong dengan Cina, dengan ngomong sama Cina, Rusia itu bisa. Baru mereka mungkin bisa didengarkan. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa misalnya Pak Prabowo terbang ke Moskow, Pak Prabowo terbang ke Beijing untuk dialog rembukan bagaimana caranya ini. Biar tidak berlarut-larut toh kita semua yang akan rugi. Minyak akan mahal. Terus kemudian Iran sudah menyatakan tidak akan mengekspor produk pangan di dunia. Itu bahaya juga loh. Kalau mereka menghentikan, bukan hanya minyak, ini pangan dan energi akan bahaya sekali gitu. Iran tuh gandum ya ini. Iya. Artinya mereka punya keunggulan pasti. Terus kalau kita melihat atau menilai bahwa seberapa kuat sih Iran dengan di embargo ekonomi aja masih membuat rudal 3.000 dengan berbagai jenis yang super canggih. Di luar dugaan Di luar dugaan orang. Artinya ada negara yang membantu dia secara diam-diam gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau dibiarkan nanti mereka akan kehabisan tenaga, enggak juga gitu. Enggak begitu. Cara begini enggak begitu. Karena begitu Iran jatuh, negara lain yang berhubungan dengan Iran juga akan kena dampaknya. Pasti mereka enggak akan mau gitu. Iran itu salah satu pasar Cina juga ya, Mas? Iya. Pasar Cina, pasar Rusia ya? Rusia, Cina. Nah itu faktanya begitu. Nah ini kembali ke soal WNI, ini bagian dari kewajiban negara. Sekali lagi kita tegaskan, pemerintah harus serius, sungguh-sungguh
Karena ini bagian dari itu tadi, kewajiban negara kalau keselamatan adalah nomor 1. Ya, gitu. Mudah-mudahan bisa segera terevakuasi semua ya dari baru tahap awal 32. Betul. Mudah-mudahan segera disusul oleh yang lain sampai ke tanah air dengan kondisi selamat tanpa kurang satu apapun. Ya, Mas. Kita harapkan seperti itu dan kita tentunya juga berharap perang di Iran ini bisa segera dapat solusi lah ya untuk dihentikan sementara. Ya, Mas, sebelum ditutup saya bisa berbagi cerita nih tentang pengalaman evakuasi di wilayah perang. Jadi gini, saya itu kebetulan punya pengalaman liputan perang Irak 2003. Saya standby di Jordania itu hampir 1 bulan untuk masuk ke Irak. Waktu itu Irak diserang Amerika dengan tuduhan senjata pemusnah massal. Dan ternyata itu nggak ada. Oke. Jadi ribuan wartawan itu menunggu semua pintu masuk di Jordania, masuk ke perbatasan Irak untuk masuk meliput langsung bagaimana di sana. Nah, termasuk saya dan beberapa wartawan Indonesia waktu itu. Nah, begitu perintah untuk evakuasi semua WNI yang ada di Irak itu keluar, kita kan kena juga tuh. Ini wartawan alasannya gimana? Kamu mau ngapain di sana gitu kan? Ya kita sebagai wartawan ingin ditugaskan untuk liputan ke sana. Ya, oke. Nah, kita dipanggil di kedutaan Yordania waktu itu beberapa orang untuk tanda tangan siap mati di luar tanggungan negara. One way ticket ke situ? Enggak, kita itu bukan karena pemerintah udah memerintahkan semua warga WNI di Irak itu keluar. Sementara kita mau masuk, ya udah tanda tangan dulu. Jadi bahwa nanti ada apa-apa itu tanggung sendiri. Gitu. Itu ndredeg kita tanda tangan itu. Waktu itu terus gimana, Mas? Ya sudah kita tanda tangan karena waktu itu kan teman-teman juga punya tekad yang bulat bahwa kita harus ke sana gitu. Akhirnya masuk benar. Kita masuk ke sana. Setelah tanda tangan itu kita masuk ke sana. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman. Yang lainnya pakai rompi, kita pakai jaket. Rompinya bismillah aja waktu itu. Masya Allah. Ngeri. Tapi termasuk yang Mbak Mutia Hafiz juga ya? Enggak, beda. Kalau dia setelah kita. Beda kloter. Beda kloter. Oke. Memang itu di tahun-tahun itu kan ya? Iya. Yang kan memang panjang itu ya. Setelah Maret jatuh, kemudian kalau nggak salah sampai akhir tahun baru Saddam ketangkap kan. Akhir tahun 2003 itu baru ketangkap karena dia sembunyi di lorong itu kan. Itu mungkin Mbak Mutia di akhir menjelang itu kayaknya. Iya. Kita rombongan pertama wartawan Indonesia yang di sana. Malah aman ya, nggak ada culik ya. Itu katanya keculik kan itu ya? Ya diculik. Memang ada wilayah-wilayah yang bahaya, yang kota-kota yang Amerika pun nggak berani masuk. Misalnya di Fallujah, di Ramadi. Kalau kita kan tinggalnya di Baghdad. Kita tinggal di KBRI Baghdad. KBRI yang sudah disegel, kita tinggal di sana. Terus makan? Ya makan sama staf lokal KBRI di sana. Orang Irak ya. Ternyata, ya gitu. Ternyata situasi perang itu sangat. Ternyata veteran perang juga, Mas. Mengerikan. Iya. Oke, kita cukupkan dulu ya, Mas. Ya. Untuk komen sore hari ini, mudah-mudahan kita harapan itu tadi ya, evakuasi WNI lancar, semua selamat sampai di negara sampai di Indonesia dengan kondisi selamat. Ya. Ya. Oke, sekian dulu untuk komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.